Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan di dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tindakan pemerintah. Jadi di dalam kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai instrumen pemerintahan yang merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa terdapat tindakan pemerintah itu bisa melakukan dua macam tindakan. Karena ia juga sebagai subjek hukum, jadi bisa melakukan suatu tindakan nyata dan tindakan hukum. Nah, tentu di dalam pembahasan hukum administrasi negara itu ya yang dinilai adalah tindakan hukum. Apa itu yang dimaksud dengan tindakan hukum? Tindakan hukum itulah yang menimbulkan akibat hukum. Nah, di dalam administrasi tentu yang dimaksud tindakan akibat hukum itu adalah akibat hukum di dalam hukum administrasi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai instrumen pemerintahan. Nah, sebagai suatu institusi, sebagai suatu organ, tentu pemerintahan itu mempunyai instrumen dalam menjalankan pemerintahannya. Dan itu merupakan kebutuhan dan keharusan agar pemerintahan itu bisa menjalankan roda negara, agar pemerintahan itu dapat berjalan melakukan kegiatan pemerintahan dalam rangka menunjang kegiatan negara. Maka untuk itu, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan instrumen pemerintahan dan apa saja instrumen pemerintahan yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan negara itu. Nah, kita masuk dalam pengertian. Instrumen pemerintahan yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah alat-alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah instrumen pemerintahan itu adalah alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintahan atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, jadi segala kebutuhan yang dibutuhkan ya itu yang disebut instrumen. Tentu di dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan, ini pemerintah atau administrasi negara itu melakukan berbagai tindakan hukum tadi untuk menunjang tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti apa? Alat tulis, tentu, kemudian sarana transportasi, gedung perkantoran, kemudian atau juga yang itu termasuk terhimpun dalam public domain atau kepunyaan publik. Nah, itulah yang dimaksud dengan instrumen. Ya, itu juga termasuk dalam instrumen. Tapi di samping hal-hal yang bersifatnya adalah suatu kebutuhan struktural untuk menunjang tindakan pemerintahan itu, maka di samping itu pemerintah itu sebagai subjek hukum itu juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan. Nah, dalam menjalankan kegiatan, mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Nah, seperti apa? Misalnya peraturan. Nah, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan peraturan kebijakan, perizinan, dan lain-lain. Nah, maka untuk itu yang dibahas di dalam pembahasan ini, yang khususnya cakupan di dalam hukum administrasi itu adalah instrumen yang bersifat yuridis, ya, yang dibutuhkan pemerintah di dalam menjalankan pemerintahannya. Ya, di dalam hal ini tentu misalnya adalah tadi yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan dan perizinan. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu instrumen pemerintahan dulu, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang juga termasuk instrumen yuridis di dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan. Nah, maka di dalam bahas ini kan hanya dibahas pada instrumen hukum yang dijadikan dasar dan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kita lanjutkan. Nah, instrumen yang digunakan oleh pemerintah di dalam menjalankan dalam melakukan tindakan hukum itu yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Ya. Dibaca dari penamaannya atau nomenklaturnya yaitu peraturan perundang-undangan, maka
instrumen yang dimaksud itu adalah segala aturan yang itu masuk di dalam cakupan perundang-undangan. Ya, jadi ini adalah peraturan perundang-undangan. Jadi sifatnya nanti kita akan membahas berbagai sifat-sifat peraturan. Kenapa kemudian ini penting? Karena nanti akan dibedakan dengan instrumen yang kedua, yaitu berupa keputusan. Nah, apakah berbeda? Ya, tentu berbeda, dan ini penting di dalam pembahasan hukum administrasi negara ya. Apa itu yang dimaksud dengan peraturan? Ya, peraturan itu adalah hukum in abstracto atau general norm atau norma umum yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Jadi yang disebut peraturan, yang disebut dalam bahasa Belanda itu regeling, itu adalah suatu general norm atau norma umum yang sifatnya tentu mengikat, ya, bersifat umum, sifatnya bersifat umum. Dan itu akan mengikat umum. Artinya mengikat umum di sini adalah dia mengikat, tidak ditujukan hanya person, tetapi ditujukan oleh kepada halayak, kepada umum. Maka dia bersifat umum. Ketika ada itu berbunyi peraturan, tentu peraturan ini berlaku untuk umum, tidak ditujukan pada person per person. Nah, itu istilah untuk membandingkannya. Secara teoretik, istilah peraturan perundang-undangan itu mempunyai dua pengertian. Pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara. Jadi istilah perundang-undangan itu pertama diartikan sebagai suatu proses membentuk peraturan-peraturan negara. Jadi kalau di situ dituliskan peraturan-peraturan negara, artinya ya general, peraturan yang general dan tidak hanya undang-undang. Nah, undang-undang itu hanya bagian dari peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita mengatakan perundang-undangan, itu arti yang dimaksud itu adalah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah itu adalah suatu proses perundang-undangan. Ya. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, tadi jadi kalau pertama diartikan sebagai suatu proses pembentukan, yang kedua itu adalah hasil. Nah, jadi istilah perundang-undangan itu dapat diartikan dalam dua skema. Pertama itu adalah proses pembentuk, dan kedua adalah hasilnya. Nah, itu bisa dimaknakan demikian. Yang dinamakan perundang-undangan itu bisa proses pembentukannya atau hasil dari proses itu yang berupa produknya. Contohnya apa misalnya? Undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan lain yang berbunyi peraturan. Nah, itu yang dimaksud dengan perundang-undangan yang sifatnya adalah general, umum. Nah, karena ditujukan untuk halayak. Oke, clear ya. Kemudian kita mengambil pengertian dari apa yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 Angka 2. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat. Jadi, di dalam pengertian yang kemudian dituliskan di dalam undang-undang ini, Undang-Undang Petun itu sudah mengkategorikan dua terma peraturan. Pertama, peraturan yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Rakyat, kalau kita DPR dan pemerintah, yaitu berupa undang-undangnya. Ya, kita tahu bahwa produk yang dibentuk oleh
DPR bersama pemerintah itu adalah undang-undang. Itu adalah disebut sebagai peraturan karena sifatnya umum dan mengikat secara umum. Tapi di sisi lain ternyata di dalam pengertian peraturan perundang-undangan yang dibunyikan di dalam pasal 1 ayat 2 ini juga disebutkan yaitu keputusan, semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum. Jadi artinya baik itu peraturan maupun keputusan yang sifatnya mengikat umum itu termasuk di dalam pengertian peraturan perundang-undang. Peraturan. Jadi meskipun istilahnya barangkali keputusan, tapi ketika dilihat itu adalah sifatnya umum karena ditujukan untuk halayak umum, maka itu bisa dikategorikan sebagai peraturan. Jadi sini sebenarnya saya ingin memahamkan bahwa jangan terjebak dalam istilah keputusan. Jadi kalau dalam kajian teoritis atau secara nomenklatur sebenarnya keputusan itu sebenarnya bersifat individual. Artinya keputusan itu hanya ditujukan pada tertentu saja. Tapi ternyata melihat pengertian ini ada juga sebenarnya yang juga peraturan itu sifatnya umum meskipun itu bunyinya keputusan. Nah, di sini harus dilihat. Jadi yang dimaksud peraturan perundang-undangan ini lebih luas, yaitu peraturan yang dibentuk ya oleh pejabat oleh DPR bersama pemerintah, juga keputusan yang dibuat oleh badan pejabat tun yang itu sifatnya mengikat umum. Jadi sifat umum itu tidak melulu mempunyai penamaan peraturan. Nah, tidak melulu disebut peraturan bla bla bla, tapi juga bisa berbunyi keputusan. Nah, jadi untuk membedakan apakah ini peraturan atau ini bersifat keputusan yang bersifat individual, yang bersifat hanya berlaku untuk orang tertentu, maka dilihat substansinya. Ya, jadi kalau hanya dilihat sekilas melalui penamaan atau nomenklatur dari nama tersebut, jadi belum bisa dilihat secara belum bisa dibedakan. Oke, jadi mulai pengertian yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 bahwa terdapat cakupan yang luas yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri ya. Oke. Lalu kemudian untuk mempermudah kita untuk melihat apakah suatu peraturan itu Oke. Jadi untuk mengetahui apakah suatu peraturan itu bersifat
apakah apakah suatu perundang-undangan itu sebuah peraturan atau tidak, maka ada ciri-ciri ya di dalam menentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pertama itu adalah bersifat umum, artinya substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah mengatur umum, tidak ditujukan kepada sekelompok tertentu atau individu. Ya. Hal ini penting karena ini akan membedakan antara peraturan dengan yang disebut sebagai nanti adalah penetapan atau keputusan tata usaha negara. Ya. Kemudian yang kedua itu peraturan itu bersifat universal, artinya peraturan itu bersifat global, menyeluruh, ya. Dan diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang, yang belum jelas bentuk coding. Jadi daya keberlakuan dari peraturan itu jangka panjang. Jadi tidak hanya ditujukan pada peristiwa tertentu saja. Jadi bisa untuk diterapkan terhadap hal-hal yang belum datang. Nah, hal-hal yang masih belum datang atau yang belum jelas bentuknya yang akan datang. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, adalah lazim bagi suatu peraturan untuk menyantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Jadi ciri yang ketiga ini, suatu peraturan itu memiliki kekuatan untuk mengoreksi, memperbaikinya diri. Cirinya dengan apa? Jadi di dalam peraturan itu adalah ada mencantumkan klausul atau suatu kata di dalam pasal, misalnya dalam tertentu, untuk memungkinkan dilakukan peninjauan kembali, artinya bisa dikoreksi manakala di situ terdapat kesalahan misalnya. Ya, bisa, artinya peraturan itu bisa dikoreksi di kemudian hari, bisa direvisi di kemudian hari ketika terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk dimasukkan di dalam peraturan itu. Jadi itu ya ciri peraturan yang sifatnya umum itu adalah pertama bersifat umum, kemudian universal, artinya ditujukan terhadap hal-hal atau peristiwa yang akan datang. Kemudian juga di dalam klausulnya itu bisa ada untuk menyantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali terhadap aturan tersebut. Ini penting di dalam memahami peraturan karena nanti akan dibedakan antara instrumen yang pertama ini berupa peraturan dengan instrumen yang kedua, yaitu berupa peraturan kebijakan namanya, atau disebut juga dengan penetapan, basiking, keputusan dalam istilahnya. Nah, meskipun tadi terdapat juga istilah keputusan yang bersifat umum, tapi di dalam kajian HAN itu juga yang paling penting adalah keputusan yang bersifat konkret, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, yang itu berbeda nantinya dengan yang disebut dengan peraturan ini. Nah, oke. Peraturan perundang-undangan itu yang bersifat mengikat, juga yang bersifat umum disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti material, yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum, ya, berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas. Peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak. Jadi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum tadi, bersifat mengikat umum tadi, itu disebut sebagai undang-undang dalam arti material, yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. Jadi sifatnya itu substansi yang diatur di dalam peraturan dalam undang-undang itu mengikat umum, mengikat halayak ramai. Nah, jadi di sini kemudian yang dikatakan sebagai undang-undang dalam arti material. Ya. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas tadi yang sudah dijelaskan, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak. Perkataan umum abstrak ini dicirikan oleh unsur-unsur. Jadi yang istilah umum abstrak itu juga mempunyai ciri-ciri. Nah, tadi sifat undang-undang itu umum abstrak. Lalu apa ciri-cirinya?
Pertama adalah dari segi waktu. Jadi dikatakan umum dan abstrak dari segi waktu itu tidak hanya berlaku pada saat tertentu. Artinya dia jangka panjang. Tidak dibatasi oleh waktu yang dibunyikan di dalam peraturan tersebut. Kapan peraturan ini berubah? Ya tadi ditentukan dengan klausul peninjauan tadi. Manakala peraturan itu direvisi. Nah, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud umum dan abstrak itu pertama dilihat dari segi waktunya. Dia tidak hanya berlaku pada saat tertentu. Kemudian dilihat dari segi tempat, tidak hanya berlaku pada tempat tertentu. Jadi memang tidak ditujukan ke sesuatu hal yang tertentu, karena sifatnya umum. Nah, kebalikan dari umum kan tertentu, spesifiknya. Kemudian orangnya itu tidak hanya berlaku pada orang tertentu. Nah, jadi bisa dilihat pertama dari segi waktu, dari segi tempat, dan dari segi orang. Dan kemudian yang keempat itu bahwa fakta hukum tidak hanya berlaku pada fakta hukum tertentu, tapi untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Dengan kata lain, untuk perbuatan yang berulang. Jadi substansi peraturan di dalam peraturan perundang-undangan itu bisa diterapkan terhadap fakta hukum yang berulang-ulang. Karena dia tidak dibatasi waktu. Misalnya di kejadian dulu, kemudian undang-undang itu masih berlaku, yang ditetapkan karena dia sifatnya umum, ya bisa diterapkan terhadap suatu fakta hukum yang sifatnya berulang-ulang. Jadi ini kemudian yang dimaksud dengan ciri-ciri inilah, ciri-ciri sifat umum inilah yang kemudian menjadi karakteristik pokok di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, jadi instrumen pertama pemerintahan itu adalah peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Nah, jadi dia berlaku jangka panjang, kemudian tidak diperuntukkan pada orang tertentu, juga tidak ditentukan terhadap tempat tertentu, sifatnya umum, yang kemudian bisa diterapkan terhadap fakta hukum yang secara berulang-ulang. Ya. Meskipun biasanya nomenklatur atau penamaan dari peraturan yang bersifat umum itu biasa diawali dengan peraturan, tapi tidak menutup kemungkinan di dalam praktiknya itu juga ada keputusan yang itu juga masuk di dalam kategori peraturan umum tadi, karena substansinya mengatur umum. Maka perlu nanti kita sandingkan dengan yang namanya keputusan. Namun di dalam pembahasannya kita perdalami dulu ciri-ciri atau di dalam yang disebut instrumen dari pemerintahan, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan. Oke, kita masuk terhadap suatu diskursus yang itu juga menarik di dalam pembahasan ini, ya. Kita tahu di dalam perkembangan teori trias politika itu bahwa organisasi kekuasaan negara itu dipisahkan di dalam 3 badan kekuasaan. Ada badan eksekutif, badan legislatif, dan kemudian badan yudikatif. Yang mana dari ketiga pembagian ini maka fungsi dan kewenangannya itu juga harus terpisah secara secara tajam, istilahnya harus dipisahkan. Nah, namun menariknya di dalam hal ini kita tahu masing-masing cabang kekuasaan itu mempunyai fungsi dan kewenangannya. Misalnya fungsi badan legislatif itu ya, atau kewenangan yang melekat pada badan legislatif itu membuat peraturan. Kalau kita kaji di dalam teori trias politika. Kemudian eksekutif itu adalah eksekutor, istilahnya, pelaksana undang-undang, pelaksana produk yang dibuat oleh legislatif, dan yudikatif itu adalah organ yang menangani masalah yudikasi di dalam hal kehakiman. Oke, di dalam yudikatif itu tidak ada problema, dan memang dia kewenangannya murni di situ, tapi menarik ada suatu
di sini ada suatu dilema, ada suatu diskursus yang sering didiskusikan di dalam pembahasan HTN maupun HAN itu, kewenangan pemerintah dalam bidang legislasi. Karena di Indonesia sendiri, pemerintah itu juga diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan. Yang ini tentu dilihat dari segi teoritas politik ini kan tidak sejalan gitu. Nah, mengapa kemudian dikatakan demikian? Nah, kita bahas di dalam pembahasan ini. Dalam perspektif welfare state atau negara kesejahteraan ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan saya ulang kembali bahwa terdapat dua fase di dalam penyelenggaraan pemerintahan dulu sebelum adanya revolusi negara, revolusi Prancis, revolusi di Italia dan sebagainya itu ada jargon namanya negara penjaga malam atau Nachwarherrschaft. Negara itu tidak diperkenankan atau negara kekuasaan untuk mencampuri urusan individual. Tidak diperkenankan untuk ikut campur di dalam proses kegiatan masyarakat. Negara cukup melindungi saja, tidak ikut campur di dalam penyelenggaraan, tidak ikut campur di dalam urusan masyarakat. Namun kemudian setelah adanya revolusi itu kemudian bergeser dari negara Nachwarherrschaft atau negara penjaga malam, kemudian menjadi negara welfare state. Dan ini sudah diikuti hampir semua negara. Sekarang negara-negara yang kemudian itu ikut campur di dalam proses penyelenggaraan urusan masyarakatan itu karena pengaruh dari paham welfare state atau ajaran welfare state, negara kesejahteraan. Nah, di mana negara itu juga bertanggung jawab dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Jadi paham welfare state itu memberikan tugas kepada negara bahwa negara itu harus ikut campur di dalam mensejahterakan rakyatnya. Maka dengan pergeseran ini maka konsekuensinya itu adalah tugas negara itu menjadi lebih banyak. Tindakan pemerintah itu menjadi akan lebih banyak di dalam mencampuri urusan kemasyarakatan. Jadi dalam perspektif welfare state, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial. Yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi wewenang untuk ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Jadi melalui ajaran welfare state ini kemudian pemerintah harus ikut campur di dalam mensejahterakan sosial, kemudian campur tangan dalam kehidupan masyarakatnya di dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Nah, bersamaan dengan kewenangan itu, jadi berjalan berseiringan dengan konsekuensi adanya welfare state tadi untuk ikut campur dalam mensejahterakan masyarakatnya, maka kewenangan ikut campur tangan tersebut pemerintah diberi kewenangan untuk membuat dan menggunakan peraturan perundangan. Selain dia juga sebagai eksekutor undang-undang juga diberikan kewenangan untuk membuat. Jadi ini adalah suatu pergeseran di dalam konsekuensi dari pergeseran paham tadi. Maka pemerintah ini mau nggak mau juga harus membuat suatu aturan juga. Di samping dia menjalankan suatu undang-undang yang sudah dibentuk oleh legislatif, dia juga diberikan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yang itu dalam rangka menjalankan kewajiban tadi sebagai konsekuensi dari welfare state. Pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat dan menggunakan peraturan perundangan. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewenangan dalam bidang legislasi. Mengapa kewenangan legislasi ini diberikan kepada pemerintah? Padahal berdasarkan paham pemisahan kekuasaan Montesquieu tadi yang sudah saya jelaskan di awal,
berdasarkan teori trust politika yang kemudian itu dicetuskan oleh Montesquieu, kewenangan legislasi ini pada dasarnya itu terdapat pada lembaga legislatif. Nah, maka salah satu argumen yang dibangun yaitu berawal dari perspektif welfare state. Kemudian kita lanjutkan di dalam konsep pemisahan kekuasaan. Apakah sebenarnya konsep pemisahan kekuasaan itu masih relevan di dalam penyelenggaraan negara sekarang? Konsep pemisahan kekuasaan khusus yang berkenaan dengan fungsi eksekutif yang hanya sebagai pelaksana undang-undang tanpa kewenangan membuat peraturan perundang-undangan seiring dengan perkembangan tugas-tugas dan negara dan pemerintahan bukan saja kehilangan relevansinya, tetapi juga dalam praktik menemui banyak kendala. Jadi konsep pemisahan kekuasaan dengan trias politikanya ini sebenarnya kehilangan relevansinya manakala dihadapkan dengan pergeseran paradigma tadi. Paradigma dari negara penjaga malam jadi negara welfare state. Dengan paham welfare state ini maka kewenangan yang dipisah secara tajam tadi khususnya di dalam pembuatan peraturan itu menjadi kehilangan relevansi. Jadi setidaknya bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi kalau harus dipisahkan secara tajam. Karena dalam praktiknya pemerintah itu juga membutuhkan instrumen yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurusi kesejahteraan masyarakat. Nah, tetapi ada argumen pendukung pula. Ternyata di dalam praktiknya itu pembentukan legislasi yang dibentuk atau diberikan kepada badan legislatif itu juga menemui banyak kendala. Ya. Dalam praktik diakui bahwa organ legislatif tidak memiliki instrumen pelaksana. Jadi salah satu kendalanya itu legislatif itu tidak punya instrumen pelaksana. Jadi tidak ada instrumen pelaksana secara instrumen pelaksana secara aktif atau instrumen taktis ya di dalam pembentukan itu. Kemudian waktu dan sumber daya yang memadai untuk merumuskan secara detail berbagai hal yang berkenaan dengan undang-undang. Jadi selain tidak memiliki instrumen pelaksana di dalam pembuatan undang-undang itu, artinya tidak didukung secara kompeten. Kemudian dari segi waktu dan sumber daya itu juga tidak cukup memadai untuk merumuskan secara detail terhadap peraturan undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karenanya diserahkan kepada organ eksekutif. Ya meskipun di DPR itu kan mesti ada staf ahli, tapi tidak sedetail di dalam organisasi, di dalam organ eksekutif. Kalau eksekutif kan sangat lengkap. Misalnya di dalam kelembagaan kepresidenannya sangat lengkap. Presiden didamping oleh menteri-menteri. Itu kan pekerja yang juga sumber daya yang memadai untuk merumuskan suatu peraturan. Maka ya di dalam konsep pembentukan undang-undang di kita kan itu selain diusulkan oleh lembaga DPR juga diusulkan oleh lembaga pemerintah. Dan dalam beberapa survei yang kemudian mengatakan bahwa usulan rancangan undang-undang itu malah lebih banyak dari pemerintah daripada dari DPR itu sendiri sebagai pemegang kewenangan pembentukan legislatif, khususnya undang-undang. Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Ya tadi salah satu kendalanya karena memang instrumen pelaksananya tidak ada, kemudian waktu dan sumber dayanya tidak memadai untuk perumusan suatu undang-undang. Berbeda dengan pemerintah yang memang dibentuk secara lengkap, ada instrumen-instrumen yang mendukung. Misalnya presiden dibantu oleh menteri dibantu oleh jajaran di bawahnya sangat banyak. Kemudian dari tingkat daerah pun juga terdapat hubungan yang integrasi antara pemerintah daerah dan pusat yang kemudian bisa menjadi penopang di dalam perumusan undang-undang. Nah, dan dalam praktik nyatanya tadi sedangkan ada berbagai survei bahwa usulan pembentukan undang-undang ini malah banyak datang dari pemerintah. Nah, ini yang kemudian menjadi bahwa konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika itu ya sudah secara sendirinya kehilangan relevansi atau sudah tidak relevan di dalam
di dalam praktik penyelenggaraan negara, khususnya di dalam praktik pembentukan legislasi ya. Nah itu, jadi ya kendati pun Indonesia itu menganut setengah-setengah ya di dalam pemisahan khususnya di dalam pembentukan legislasi, ya sebenarnya kalau bisa dikatakan ya memang harusnya begitu. Nah, ya, karena untuk menunjang pembentukan peraturan yang pada dasarnya eksekutif inilah yang kemudian lebih paham di dalam pembentukan di dalam membentuk usulan rancangan undang-undang. Ya, nyatanya demikian. Nah, karena memang banyak survei yang mengatakan bahwa usulan RUU ini banyak datang dari eksekutif daripada legislatif itu sendiri, meskipun dia sudah diberikan waktu istilahnya itu untuk turun ke lapangan untuk menggali informasi dan sebagainya, tapi masih kalah dengan eksekutif yang usulan undang-undang banyak datang dari eksekutif. Oke, jadi ini sebagai alasan kenapa kemudian konsep kewenangan legislasi itu juga diberikan kepada organ pemerintah ya, atau eksekutif yang kalau kita konsisten menjalankan draft politik pada dasarnya itu menyalahi aturan, tapi di dalam praktik itu malah menunjang pemberlakuan penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah itu semakin mendesak sejak berkembangnya ajaran negara kesejahteraan, ya tadi saya katakan, yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial dan mewujudkan kesejahteraan umum. Ya, yang untuk menopang peranan ini pemerintah dilekati kewenangan legislasi. Jadi karena alasan yang sentral pada dasarnya karena pemerintah diberikan beban yang cukup banyak juga untuk membantu kesejahteraan dosen, maka juga itu sebagai instrumen untuk melaksanakan kewajiban itu, maka perlu juga diberikan kewenangan di dalam legislasi. Lebih lanjut, kita perhatikan pendapat dari pakar hukum tata negara, Profesor Bagir Manan, menyebutkan bahwa ketidakmungkinan meniadakan kewenangan eksekutif untuk ikut campur tangan membentuk peraturan perundang-undangan, jadi ketidakmungkinan meniadakan kewenangan eksekutif di dalam campur tangan untuk undang-undang ini pada dasarnya juga dibarengan dengan alasan-alasan sebagai berikut menurut Bagir Manan. Pertama, paham pembagian kekuasaan yang lebih menekankan pada perbedaan fungsi daripada pemisahan organ seperti terdapat dalam ajaran pemisahan kekuasaan. Ya, jadi kemudian paham yang memberikan kekuasaan negara atau pemerintah untuk mencampuri kehidupan masyarakat, baik sebagai negara kesejahteraan, ya, sebagai negara kesejahteraan diperlukan instrumen hukum yang mungkin semata-mata diserahkan pada legislatif untuk menyelenggarakan secara umum. Administrasi negara menggunakan wewenang untuk mengatur tanpa mengabaikan asas-asas negara berdasarkan hukum dan asas umumnya, baik meskipun pemerintah itu juga pada dasarnya memberikan kewenangan legislasi, tapi harus dalam koridor negara hukum, tidak melalui batas istilahnya, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian untuk menunjang perubahan masyarakat agar berjalan makin cepat dan kompleks, diperlukan percepatan pembentukan hukum. Jadi kalau hanya mengandalkan daripada legislasi, ya istilahnya tidak akan berjalan lambat kalau hanya mengandalkan salah satu organ saja. Berkembangnya berbagai jenis peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai pada peraturan perundangan tingkat daerah. Badan legislasi tidak membentuk segala jenis peraturan perundang-undangan, melainkan terbatas pada undang-undang dan undang-undang dasar. Jenis lain dibuat oleh negara. Jadi semakin berkembangnya jenis peraturan perundang-undangan juga turut mempengaruhi pemerintah untuk ikut campur di dalam membuat aturan. Ya, kalau hanya DPR, kemudian DPR itu kan hanya terbatas membentuk undang-undang dan perda kalau di tingkat daerah. Jadi alasannya kemudian itu untuk menunjang memperkuat alasan kenapa harus pemerintah itu harus membuat peraturan. Ya.
kewenangan legislasi bagi pemerintah atau administrasi negara itu ada yang bersifat mandiri dan ada yang bersifat tidak mandiri. Nah, kita masuki di dalam kewenangan legislasi pemerintah. Jadi di dalam hal ini ada pembagian untuk memudahkan peraturan yang dibuat atau legislasi yang dibuat oleh pemerintah itu ada dua macam atau dua macam bentuk. Ada yang sifatnya mandiri, ada yang tidak mandiri, kolegial. Nah, kewenangan legislasi yang tidak mandiri dalam arti dibuat bersama pihak lain berwujud undang-undang. Jadi tindakan pemerintah di dalam membuat suatu undang-undang itu ada tindakan mandiri dan ada tindakan tidak mandiri. Maksud dari tindakan mandiri dan tindakan mandiri itu adalah bahwa ada produk peraturan yang itu dibuat secara mandiri oleh pemerintah sebagai wujud tadi konsekuensi dari Verhofstadt. Ada peraturan yang itu bersifatnya tidak mandiri, jadi dibuat bersama organ lain. Nah, kewenangan legislasi yang tidak mandiri ini wujudnya adalah undang-undang. Nah, kenapa? Undang-undang ini dikategorikan sebagai suatu produk legislasi pemerintah yang tidak mandiri karena dia dibentuk bersama badan legislatif yang sudah sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa dalam pembentukan legislasi itu kan khususnya undang-undang itu bentuk DPR bersama pemerintah. Ya. Kalau di dalam produk peraturan daerah, ya Perda peraturan daerah itu kan dibentuk dari pemerintah daerah, yaitu bupati atau wali kota bersama DPRD. Ya. Secara formal semua produk hukum dibuat secara kolegial oleh pemerintah yang disebut sebagai yang tidak mandiri tadi disebut undang-undang atau perda. Ya. Undang-undang dan perda yang dibuat bersama ini kemudian dikenal dengan istilah dalam arti formal, wet informal zin. Jadi undang-undang formal itu ya yang dibuat secara bersama antara pemerintah dengan DPR. Oke. Jadi pembedaan itu kemudian karena memang di dalam praktiknya pemerintah itu ya ada produk legislasi bersama lembaga lain, ada juga yang dia dibentuk secara mandiri. Nah, kalau dibentuk bersama kolegial dengan organ lain, yaitu adalah peraturan tadi, undang-undang secara formal. Sedangkan peraturan atau program legislasi yang dibentuk tidak mandiri itu yang mandiri itu ya hanya dibentuk pemerintah sendiri. Misalnya kewenangan legislasi bagi pemerintah atau administrasi negara yang bersifat mandiri dalam arti hanya dibentuk oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR yang berbentuk keputusan-keputusan yang tergolong sebagai peraturan perundang-undangannya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pengertian di dalam pasal 1 ayat 2 tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, bahwa semua keputusan yang bersifat mengatur. Nah, bunyinya keputusan inilah yang disebut sebagai produk legislasi mandiri pemerintah. Jadi kendati pun itu istilahnya keputusan, tapi itu adalah tergolong peraturan karena ia bersifatnya umum, substansinya mengatur secara umum. Misalnya apa? Surat keputusan bersama SKB Menteri, nah, itu salah satu contohnya. Nah, bunyinya keputusan, ya. Yang pada dasarnya keputusan itu nanti mempunyai ciri yang berbeda dari peraturan. Tapi di dalam hal ini juga dilekati sifat umum di dalam peraturan itu, sehingga ia tergolong sebagai peraturan, bukan sebagai penetapan atau kebijakan, bukan sebagai keputusan, meskipun nomenklatur namanya itu adalah surat keputusan misalnya, tapi substansinya ternyata tidak tergolong di dalam ciri-ciri keputusan. Nah, nanti di dalam pembahasan selanjutnya itu akan bahas terkait dengan keputusan itu, ciri dan sebagainya, yaitu berbeda dengan ciri dengan
berbeda dengan ciri dari peraturan itu sendiri. Baik, pertemuan sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini materi kita sebagai instrumen pemerintah, tapi baru satu instrumen, nanti kita lanjutkan dengan pembahasan instrumen pemerintah yang sudah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.